这结构来看，这么做灯塔会立。如果强行切断克隆塔下方有十级兽正在举，这也是我们目前唯一的进攻机会。可是那家伙的克隆体，你敢保证？啊！指魂正正搭上鬼土。全体转移到身势后面。这是什么？加力方式！加力！攻击面积。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Spirit Cake season kedua episode terbaru. Kita sudah membahas season pertamanya pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kita akan sediakan link season pertama di playlist. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja membahas season kedua dari series ini pada episode ketujuhnya. Kita dibawa ke sebuah hutan di mana Bai bersama rombongannya telah melakukan perjalanan. Di saat dia itu fokus mengendarai, si Tianlan bersama para bapak-bapak lainnya tengah menonton sebuah drama romantis. Untuk kondisi Mark saat ini masihlah belum sadarkan diri, namun dia itu tidaklah mati. Odeng merasa selama ini dia telah salah menilainya. Hanya saja Bai merasa mereka seharusnya berterima kasih kepada Odeng. Karena tanpa insiden ini, maka Bai bisa menjalankan rencana serangan lanjutan. Seharusnya mereka ingat dengan Raja Bunga Mana. Itu adalah titik untuk masuk ke mata kolam badai bio. Pelahap juga harus bertarung dengan Raja Bunga Mana. Dengan rencana yang sudah dirinya siapkan, Bai yakin mereka bisa menyerap esensi kehidupan dalam jumlah yang besar. Setidaknya itulah rencana awal yang ingin dia lakukan. Sampai kejadian ini pun tiba di mana Bai memikirkan sebuah ide lain, yakni sistem kendali aliran saraf. Mereka mencoba untuk menghentikan hal itu karena kekuatan ini dimiliki oleh rekan yang telah mengkhianati mereka. Dan karena sosok itu jugalah mereka harus kehilangan rumah yang dulu. Selain itu mereka telah kehilangan banyak rekan juga. Odeng setuju dengan rencana Bai. Karena rekan mereka dulu bisa bertarung dengan Raja Mana Bunga untuk memasuki mata kolam badai bio. Hanya saja karena teknik itu jugalah rekan mereka melakukan pengkhianatan. Jika mereka membiarkan Mark melakukan hal itu, maka mereka takut hal yang sama akan terulang kembali. Bai menenangkan mereka karena Mark sudah terpengaruh oleh ekosistem. Ini terjadi saat dia membangkitkan kemampuannya, karena dia itu melihat masa lalu antara dirinya dan Skullbron. Hari itu Mark sudah menyelamatkan Maido, maka mereka memiliki kesempatan untuk dapat memasuki mata kolam badai bio. Namun jika Mark sepenuhnya tertekan oleh ekosistem, maka dia hanya akan mengulang kejadian yang sama seperti Skullbron. Bailah yang akan menghancurkan benih rohnya. Sebenarnya mereka tidak membahas Skullbron karena dia adalah humanoid pelahap. Namun mereka sepertinya lupa karena Mark juga sama. Nah, sesaat kemudian mereka pun telah tiba. Ini merupakan inti menara perisai. Scene berpindah kepada para pelahap yang sedang mengawasi mercusuar. Sedangkan di sisi lain, Jiang Nan tengah melakukan penelitian kepada Kloto. Charles pun menghubunginya karena dia juga baru tahu kalau Kloto memegang kendali penuh atas mercusuar. Mesin bisa dinyalakan atau tidak terkandung pada Kloto sendiri. Jianan bisa saja melakukan perlawanan, maka ia takut mercusuar akan kehilangan kendali dan malah jatuh ke permukaan. Charles akan menunggu apa yang akan dilakukan oleh Jianan. Pasalnya waktu mereka tidaklah begitu banyak, karena cadangan bahan bakar hanya bisa bertahan selama beberapa bulan saja. Para pelahap juga sudah menunggu di bawah mercusuar.
Begitu mereka kehilangan cadangan, maka sudah jelas mercusuar akan berakhir. Jianan merasa kalau Kloto tidaklah berbeda dengan otak manusia dalam hal fungsi, yang kemungkinan memiliki penghubung dengan menggunakan sebuah transmisi suara. Kesadarannya dapat terhubung dengan otak Kloto. Jadi Jianan berpikir untuk menghubungkan perangkatnya. Hal itu pun dibantah oleh seseorang di sana, di mana baginya Kloto adalah sistem Weidman yang terdiri dari aliran komponen organik dan non-organik. Pada dasarnya ini berasal dari suatu kehidupan, namun berbeda dengan sinyal otak manusia. Jika Jianan ingin melakukan uji coba, maka hal itu akan membahayakan mercusuar. 这结构来看，这么做灯塔会立。如果强行切断克隆塔下方有十几兽正在聚集，短时间内我们导演也许都是通过神经突触和神经肽。 Tujuan Carrie dan Sange kemari untuk memberitahu kekacauan yang terjadi karena jatuhnya mercusuar. Hanya saja kondisi Charles tidaklah baik-baik saja. Panlu menyarankan mereka untuk memberikan laporan yang ingin diberikan. Ternyata para pelahap dalam jumlah banyak sedang menuju kemari. Para penduduk masihlah belum menyadari tentang kehadiran para pelahap. Tapi jika pelahap terus menumpuk, maka mereka akan mencapai mercusuar. Sange menyarankan agar mereka memberikan bantuan kepada pasukan pertahanan kota. Carrie mentertawakan hal itu karena tidak banyak dari para penjaga kota yang pernah berhadapan dengan para pelahap. Mereka sangatlah berbeda dengan para pemburu tandus. Bisa dianggap mereka itu sebenarnya tidak terlalu berguna. Meskipun begitu, Sange tetap meminta izin karena selama dia ada di sini, maka para pelahap tidak akan pernah bisa mendekati mercusuar. Carrie pun memperlihatkan sesuatu kepada mereka, di mana kita pun diperlihatkan dengan sosok yang menggunakan sebuah jirah yang langsung saja melakukan penyerangan pada pelahap tingkat tinggi. Ia mampu dan mudah mengalahkan pelahap tersebut. Sosok ini dikenal sebagai penjalan jurang. Meskipun telah mendapatkan jirahnya, namun mereka tidaklah dapat menggunakannya. Carrie pun meminta untuk memberikannya subjek karena dia akan mengaktifkan para penjalan jurang. Kita pun diperlihatkan dengan uji coba yang sedang dirinya lakukan, di mana seorang pasien badai bio dimasukkan ke dalam jirah tersebut, yang mana seketika saja perjalanan jurang pun diaktifkan. Hanya saja perjalanan jurang seakan-akan telah lepas kendali. Kemungkinan jirah itu memiliki sebuah sistem kekebalan tubuh khusus. Jadi kehadiran dari orang yang terkena badai bio itu seakan ditolak dan langsung saja dilenyapkan oleh jirah tersebut. Carrie ingin penguasa kota untuk memberikannya manusia yang sehat. Karena bagaimanapun ia ingin melihat apakah mereka bisa mengendalikan penjalan jurang. Karena bagaimanapun inilah satu-satunya senjata utama mereka dalam melawan para pelahap. Semakin banyak yang penguasa kota berikan, maka itu akan semakin baik untuk uji cobanya. Namun Carrie tidak menjamin mereka bisa bertahan hidup atau tidak. Jianan mencoba untuk menghentikan hal itu karena bagaimanapun Carrie tidak tahu akan seberapa banyak korban yang dibutuhkan untuk melakukan uji coba. Carrie tidak terlalu peduli dan bertanya kepada Jianan apakah dia itu memiliki solusi lainnya. Ia ingin melihat apakah mercusuar dapat diterbangkan lagi atau dirinya lah yang akan berhasil menyelesaikan eksperimennya. Sange mencoba untuk menolak karena pertahanan kota juga membutuhkan orang-orang untuk membantunya. Namun Charles menghentikan mereka. Dia akan mengabulkan permintaan dari Sange karena sebagai penjaga kota, mereka merupakan benteng pertahanan terakhir mercusuar. Sange tentu saja senang, sedangkan Jianan diminta untuk mengendalikan masalah Kloto. Selain itu dia juga mempersilakannya untuk bertemu dengan Morgan karena ia sudah membaik. Untuk permintaan Carrie sendiri akan dia setujui. Hal itu pun membuat Jianan terkejut. Hanya saja Charles tidaklah mendengarkan Jianan, karena bagaimanapun para pelahap tengah berusaha menaiki mercusuar. Ia yakin jika Morgan ataupun penguasa kota pertama, mereka pasti akan mengambil keputusan yang sama sepertinya. Sebagai penguasa kota saat ini, Charles akan melakukan apapun. Nah, ternyata di balik jirah pejalan jurang kemungkinan adalah Bayuki. Kembali kepada kelompok Bai, di mana mereka sudah masuk ke dalam inti menara di desa Tulang Naga. Ini merupakan tempat di mana sosok pelahap besar tinggal. Rekan-rekan Bai baru pertama kali datang kemari. Mereka pun melihat tulang besar yang tentu tidak bukan adalah pelahap.
Hanya saja Bai meminta mereka untuk mengikutinya dan jangan diam saja. Padernya mereka pun melihat sosok pelahap tersebut. Medan magnet yang dihasilkan oleh pelahap inilah yang membuat sinyal menara bisa melindungi desa Tulang Naga. Para pelahap seakan-akan menganggap kalau tempat itu tidaklah memiliki manusia. Tentu ini tidaklah diduga oleh mereka, karena Bai menggunakan pelahap untuk dapat melindungi mereka. Sepertinya pelahap ini memiliki peringkat paling tinggi sampai-sampai membuat para pelahap tidak berani datang kemari. Bai memanggilnya sebagai induk mana karena terdapat kandungan mana di aliran tubuhnya. Sosok ini sudah tertidur selama ratusan juta tahun di Palung Mariana dan ditemukan langsung oleh ayahnya sebelum bencana besar dimulai. Dengan kondisinya saat ini, maka fungsi tubuhnya hanya dapat mempertahankan kehidupannya saja. Sedangkan Skullbron terlahir dari sisi otak induk mana. Baru kali inilah mereka mendengar kalau induk mana bisa reproduksi. Sejak awal, Bai sudah mencurigai kalau induk mana terkait erat dengan terjadinya bencana besar. Bai melakukan penelitian kepada Skullbone. Ketika itulah dia menemukan kalau tubuhnya tidak hanya mengandung gen ekosistem mana saja, namun juga memiliki kompatibilasi kekebalan. Dengan hal itulah organ Skullbone dapat diberikan ke manusia manapun. Mereka bisa menciptakan begitu banyak klon dan melakukan perdagangan organ. Bai sudah melakukan hal itu dan memberikannya kepada begitu banyak manusia biasa. Bai sudah menjual beberapa organ dengan harga tinggi bagi mereka yang membutuhkannya. Tapi Bai tidak ingin hal itu terus terjadi. Maka karena itulah dia menyelamatkan Skullbone dan kabur dari institut penelitian. Mereka telah melakukan perjalanan bersama. Selanjutnya mereka sudah tahu apa yang terjadi. Begitulah kepada Mark yang telah menjadi kimera ekologis. Alasan mengapa Skullbone menjadi pengkhianat karena keserakahan manusialah yang mendorongnya. Alhasil ekosistem pun memanfaatkan hal itu yang mengakibatkan rumah dulu mereka hancur. Namun siapa yang menyangka kalau mereka akan berharap kembali kepada Skullbone yang tentu tidak bukan adalah Namun siapa yang menduga kalau mereka akan berharap kepada klon Skullbone yang tentu tidak bukan adalah Mark. Sesaat kemudian Bai Yutian pun menyapa mereka, di mana dia sudah cukup lama tidak bertemu. Bagi dirinya tidak bertemu mereka. Alasan mengapa Yutian menghilang cukup lama karena Bayuki memintanya untuk datang kemari dan mengawasi induk mana. Mereka pun melihat wajah Bayutian sebelum tubuhnya itu diambil alih. Hanya saja Bayutian memiliki hobi yang disukai oleh kebanyakan pria. Sebenarnya Bayutian bisa saja menggunakan wajahnya dulu. Namun ketika melakukan hal itu, wajahnya malah terlihat agak gemukan. Awalnya Bayutian meminta mereka kemari karena dia telah menemukan hal besar, di mana mereka tidaklah bisa lagi menyembunyikan Mark di desa Tulang Naga, karena mereka harus menggunakannya sebagai senjata. Sebenarnya dulu Bayutian meminta untuk menghabisi Mark saja, namun semua itu berubah setelah dirinya lihat-lihat lagi. Hanya saja Bayutian tidak sengaja memutarkan suara gadis yang begitu imut. Bayutian mengingatkan kalau ada kejadian ketika Mark menggunakan potensinya, karena induk mana mengalami sebuah reaksi, yang mana sepertinya Mark dan induk mana sudah membentuk hubungan mental. Namun mereka tidaklah fokus, pasalnya Bai sudah memberitahukan hal itu. Yutian meminta agar tidak menyepelekan masalah ini, karena jika induk mana bangkit, maka dia itu bisa saja mematikan sinyal medan magnet biologis ini, supaya bisa meminta para pelahap untuk menyerang desa Dragonbone. Hanya saja jika rencana penyerang mereka dilakukan, maka seluruh ekosistem di benua ini akan musnah, dan sistem penghalang tidak akan mereka butuhkan lagi. Hanya saja mereka masih ragu apakah akan mengambil resiko itu atau tidak. Bagi Bai, jika Mark sudah siap, maka dia akan mengajarinya dan membantunya mengendalikan aliran saraf. Baginya, Mark merupakan harapan yang tidak mengecewakan mereka. Audang memberikan dukungan kepadanya. Bayutin sendiri masihlah takut jika hubungan Mark dengan induk mana kembali terjalin, maka dia itu akan seperti Skullbone. Tapi meskipun gitu, mereka tetaplah percaya kepada Mark, karena mereka jauh lebih mengenalnya dibandingkan Yutian. Meskipun gitu, Yutian tetap ingin mereka mendengarkan peringatannya. Bayuki sudah bosan hidup seperti ini karena pergerakan mereka dibatasi. Meskipun Mark adalah klon dari Skullbone, dan jika induk mana kembali menjalin hubungan dengan Mark, maka dirinya menjamin kalau Mark akan tetap berpihak kepada umat manusia.
Andai saja Bayuki melihat keanehan pada diri Mark, maka dia sendirilah yang akan menghabisinya. Hanya saja Yutian masihlah belum terlalu percaya kepadanya, karena ia tahu betapa sayangnya Yuki kepada Skullborn. Untuk berjaga-jaga, Yutian sudah menciptakan alat di mana dia akan memantau otak Mark, akan sejauh mana dia itu terhubung dengan induk mana. Pada akhirnya Mark pun pergi meninggalkan Yutian. 这也是我们目前唯一的进攻机会。可是那家伙的克隆体，你敢保证？ Yang berpindah kepada Jianan. Palu akan membantu apapun yang Jianan butuhkan. Pasalnya ia merasa kalau penguasa kota sangat tertarik dengan kekuatan penjalan jurang. Jadi dirinya takut kalau Charles akan memaksa untuk masuk sendiri. Maka karena itulah Palu berharap rencana mereka bisa berjalan dengan lancar. Dan begitu mereka tidaklah perlu memampatkan penjalan jurang. Jianan meminta untuk tidak perlu khawatir, karena dia akan melakukan yang terbaik. Bagi Palu, apapun yang Jianan lakukan, dia tidak akan menjadi penguasa kota selanjutnya. Jianan tidak terlalu peduli karena dia harus fokus kepada masalah Kloto. Mungkin saja dia dapat menemukan cara menyembuhkan sindrom badai bio. Jianan secara perlahan akhirnya kembali datang ke tempat di mana ayahnya tinggal. Ia cukup terkejut dengan apa yang terjadi. Pasalnya tempat ini sangatlah berbeda dengan yang sebelumnya dia masuki. Selain Morgan, di sana juga ada Victor, di mana Jianan sempat memberikan bantuan kepada Victor. Hanya saja Morgan malah memanggil Victor sebagai Grey, yang merupakan penguasa kota pertama. Jianan juga ia panggil sebagai Mei Wei, yang merupakan putri Grey dan juga adalah istri dari Morgan. Victor memberitahu sejak Mark jatuh dari mercusuar, Morgan seakan-akan menjadi seperti ini. Jadi untuk mengembalikan ingatannya, Charles membawa Morgan kemari. Semua yang ada di sini diatur sendiri oleh Mei Wei. Sejauh ini tidak ada pengobatan yang efektif untuk menyembuhkan Morgan. Sebenarnya ada obat yang bisa menyembuhkannya, namun sejak bencana terjadi, obat itu hilang seketika. Morgan sepertinya sudah tahu dengan kondisinya sejak lama. Jadi dia sudah menyiapkan catatan yang mungkin dapat membantu Jianan. Semua di dalam sana berkaitan tentang penelitian Kloto yang dilakukan oleh Morgan dan Grey. Bertahun-tahun yang lalu ternyata Grey lah yang membawa Kloto kemari. Hanya saja dulu mereka sempat terkena kendala adanya badai magnet yang kuat. Di dalam situasi yang begitu mengerikan, Kloto menyusup ke pusat kendali untuk bisa menyelamatkan mercusuar dari kejatuhan. Sejak saat itulah kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Jianan merasa ini harusnya dihubungkan ke otak manusia. Namun Morgan tidaklah bisa mengizinkan hal itu, karena otak besar ini sudah ada selama ratusan juta tahun, yang berkaitan erat dengan pecahnya bencana ekologis. Jadi dia tidak ingin istrinya melakukan hal yang berbahaya seperti itu. Oh ya, kali ini dia memanggil Victor sebagai Plain. Ia juga menyarankan untuk mengurung dirinya di ruang arsip. Plain sendiri adalah mantan admin Kloto. AI super kuat dari dunia lama kemungkinan masih berada di ruangannya. Ia bertugas untuk meneliti AI super, namun sudah banyak waktu yang ia habiskan, tapi sinyal kesadaran tidak kunjung dia rasakan. Tapi ketika bayi Mark dibawa ke mercusuar, frekuensi otak besar ini pun aktif. Grey mencoba untuk melakukan penelitian, tapi Kloto tiba-tiba memasuki keadaan tidak aktif tanpa ada yang tahu. Jadi kemungkinan besar Mark dan Kloto memiliki hubungan mendalam. Di saat Mark berubah menjadi Chimera dan menyerap esensi kehidupan Ranbing, Kloto yang sudah tertidur cukup lama menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Hubungan mereka berdua sudah dirasakan oleh Morgan. Hanya saja ia tidaklah menemukan jawaban yang pasti. Sepertinya bukanlah hal mudah untuk mengetahui rahasia dari otak besar ini. Jianan harus mencari cara apapun agar Charles bisa menghentikan eksperimen pada penjalan jurang. Satu-satunya cara menghentikan hal itu adalah mengaktifkan kembali mesin Kloto. Sebenarnya Victor menentang uji coba kepada manusia, karena akibat kegagalan Carrie, dia harus kehilangan sahabatnya. Namun menghadapi masalah yang sulit ini, maka apa yang dilakukan oleh Charles merupakan pilihan yang tak dapat disalahkan. Pasalnya Morgan sekalipun pasti akan membuat pilihan yang sama. Walaupun begitu, Jianan tidaklah ingin hal itu terjadi. Victor memintanya untuk bertemu dengan Plain. Hanya saja orang itu sulit untuk diatasi, jadi Jianan harus berhati-hati. Sebelum pergi, Jianan berjanji kepada ayahnya setelah masalah ini selesai dia akan kembali menemuinya.
Namun Morgan menenangkan Jianan, di mana ia masihlah mengiranya sebagai Mei Wei. Ia ingat kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya. Kedua anak mereka sudah siap untuk merayakan hal itu, karena mereka ingin membuat pesta kejutan. Jianan pun memeluk ayahnya dan berjanji kalau dia tidak akan membiarkan hal buruk terjadi kepada mercusuar. 多年的克鲁托也出现了畸形，为了灯塔的存续，深恶痛绝。家里的风，我是航控总指挥。 查尔斯和景南。 Xiao berpindah ke tempat di mana pasukan Suying berada. Perjalanan masihlah terus mereka lakukan, di mana sepertinya sudah beberapa hari waktu telah mereka habiskan untuk melakukan perjalanan. Selama perjalanan itu berlangsung, rekan-rekan Mark masihlah belum yakin apakah perkataan Suying sebelumnya benar atau tidak. Karena meskipun dia sudah melindungi bocah barusan, namun bukan berarti mereka bisa langsung percaya kepadanya. Selain itu, mereka juga tidaklah tahu apakah Kunji akan baik-baik saja. Ternyata saat ini Kunji masihlah belum sadarkan diri. Suying meminta bocah ini untuk tidak bertindak gegabah lagi, karena meskipun dia tidak salah, namun bukan berarti bocah itu harus bertindak seperti itu. Seharusnya dia itu bisa membuktikan agar bisa berbicara seperti itu. Nah, selama perjalanan itu berlangsung, mereka pun mulai melihat padang rumput yang begitu indah. Inilah kali pertamanya orang-orang dari mercusuar melihat hal tersebut. Ini sangatlah indah dan sangat jarang ada benua hijau seperti ini. Karena bagaimanapun area tersebut tidak tercemar oleh ekosistem. Dari kejauhan terlihat kalau pergerakan mereka sudah diketahui oleh orang-orang dari desa Dragonbone. Sebuah serangan langsung saja dilakukan untuk menghentikan perjalanan mereka. Melihat hal itu, pasukan pun segera keluar karena ada serangan dari musuh. Hanya saja anak panah tadi ternyata merupakan sebuah bom yang membuat mereka cukup panik. Namun ternyata itu hanyalah sebuah tipuan belaka. Anak panah ini berisikan sebuah alat komunikasi yang meminta mereka untuk pergi dari tempat itu. Karena bagaimanapun arah yang mereka tuju adalah milik pribadi. Hal itu seketika saja membuat mereka cukup terkejut pasalnya penyintas memang ada. Sesuai dengan apa yang Mark katakan. Feisu sendiri sudah mengunci target utama, tapi hal itu sudah diketahui oleh mereka. Meskipun dia menembakkan serangan, namun mereka bisa dan mudah menghindari serangan tersebut. Jika yang masuk kemari, mereka itu diminta untuk menyerahkan seluruh senjata yang ada. Jika mereka menolak, maka mereka itu akan pergi. Jika mereka menolak, maka mereka itu harus pergi dari tempat ini. Suying memberitahu kalau mereka adalah tim pemburu tanah tandus dari mercusuar. Tentu tujuan mereka kemari adalah untuk mencari Mark. Selain itu, mereka juga tahu kalau orang-orang ini adalah penyintas. Hanya saja mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang mereka minta. Bahkan sampai memberikan ejekan kepada kelompok Suying. Sedangkan salah satu rekannya menjelaskan kalau sekarang Mark berada di bawah pelindungan mereka. Jadi orang-orang ini tidaklah boleh macam-macam dengannya. Suying bingung harus mengambil keputusan apa, pasalnya Mark berada di dalam gedung di sana. Setelah memikirkan semua kemungkinan, Suying pun memutuskan untuk mundur saja. 我们依旧可以根据条款来接收，还是让我去啃虫饼当苦力，我娃该怎么办？玫瑰发糖，这个误转，我们继续相信。注意，不向神滚远点。 Kembali ke mercusuar, di mana para pekerja diminta untuk segera memperbaiki kabin luar. Semua orang yang selamat cukup lega, pasalnya masih selamat dari kejadian barusan. Di saat semua orang sedang sibuk-sibuknya, mereka pun melihat salah satu orang yang tengah melakukan pelarian, pasalnya dia itu membawa makanan dari para warga atas. Namun seberapa keras pun mereka mencoba mengejarnya, sosok ini berhasil melarikan diri. Masih belum menyerah, prajurit ini mulai melakukan pemeriksaan. Namun dia itu malah terkejut ketika melihat gerombolan pelahap yang tengah berusaha untuk memanjat ke atas menara. Lucas sampai tidak dapat berkata-kata. Karena hanya tinggal waktu saja bagi mereka untuk mencapai mercusuar. Ternyata orang yang telah mengambil makanan pada kaum atas adalah 4079. Dia memiliki tempat persembunyian yang tidaklah diketahui oleh banyak orang. Di sana ternyata ada rekannya yang tengah hamil besar, yang mana tempat ini sangatlah sulit untuk bisa ditemukan. Melihat ia yang begitu kelelahan membuat 4097 merasa khawatir kepadanya. Selain itu, dia juga meminta maaf karena hanya membawakan roti yang ada di tempat warga elit. Meskipun begitu, hal ini sudah jauh lebih daripada cukup. Untuk tahu apa yang terjadi, kita dibawa ke beberapa waktu sebelumnya, di mana Suying baru saja diangkat menjadi tim pemburu gurun membawa teman-temannya ke sebuah tempat, di mana ini akan menjadi tempat persembunyian mereka.
Melihat hal itu tentu saja membuat 4277 merasa begitu senang. Terlebih lagi hal-hal yang dirinya sukai semuanya berada di sana. Su Ying menghadiahi tempat ini kepadanya. Ia mengatasnamakan petinggi mercusuar, namun pada dasarnya tempat ini adalah pemberian Su Ying kepadanya. 4277 merasa begitu terharu karena dia melakukan hal ini hanya untuk dirinya saja. Meskipun ini merupakan hal yang luar biasa, 4277 ingin Su Ying sering berkunjung menemui mereka. Su Ying tidak hanya memberikan mereka tempat, namun makanan dari para warga elit juga. Makanan roti terbaru membuat mereka merasa begitu senang. Terlebih lagi, inilah kali pertamanya mereka meminum susu segar. Selain itu, Su Ying juga memberikan buah segar. Biasanya para warga debu hanya mendapatkan buah busuk saja. Su Ying terus memberikan makanan enak yang dimiliki oleh para warga elit, supaya dapat dirasakan oleh teman-temannya. Ia juga yakin kalau mereka itu pasti tidak pernah merasakan makanan yang disukai oleh penguasa kota. Ia langsung saja memperlihatkan makanan tersebut yang adalah sebuah stik. Melihat daging yang dipanggang begitu matang dan aroma yang menggiurkan membuat mereka terus beliuran. Su Ying meminta mereka untuk menikmati betapa nikmatnya daging tersebut. Dalam waktu yang sekejap mereka bisa merasakan betapa nikmatnya menjadi warga elit. 这个味道。难道这简直就不该是人类的约都会分我一袋。 Berhubung Su Ying terus mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, membuat mereka berpikir kalau dia akan menjadi penguasa kota berikutnya. Tentu Su Ying tidaklah memikirkan hal itu. Mereka teruslah menikmati momen ini. Su Ying berjanji ia tidak akan melupakan teman-temannya dan mereka juga berhak mendapatkan apa yang dimiliki oleh para warga elit. 4097 merasa agak sedih karena Su Ying hanya memberikan 4277. Namun Su Ying sudah menyiapkan hal lainnya yang adalah ruang gas. Tempat itu tidaklah terlalu berbahaya namun memiliki perolehan poin yang cukup tinggi. 4079 tentu saja merasa senang. Mereka pun penasaran apakah ada kesempatan bagi mereka untuk menjadi warga elit. Karena begitulah Su Ying tidak perlu repot-repot. Ia hanya perlu memberitahu apa yang harus dilakukan demi menjadi warga elit. Seketika saja Su Ying mulai mengingat apa yang telah Charles lakukan kepada rekannya, bahkan mengenai apa yang dia lakukan kepada Mark. Penyesalan yang terus berusaha dirinya sembunyikan perlahan-lahan mulai kembali dirinya ingat yang mengakibatkan Su Ying menjadi begitu kesal. Karena bagaimanapun mereka tidaklah bisa melakukan apa yang dirinya lakukan. Perubahan sikap Su Ying membuat situasi menjadi begitu canggung. Ia bahkan tidak ingin mereka menjadi warga elit, jadi janganlah memohon kepadanya. Sebab mereka itu tidak tahu apa yang harus dirinya lakukan untuk bisa mencapai posisi seperti sekarang. Apa yang Su Ying lakukan membuat 4277 merasa kecewa padanya, karena Su Ying seakan-akan menganggap mereka sebagai beban. Dia bahkan yakin kalau Su Ying hanya beruntung saja. Seberapa keras pun dia berjuang, Su Ying tetaplah warga debu. Pada dirinya, Su Ying menjadi begitu kesal dan memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu, tanpa ia yang mendengarkan perkataan mereka. Seketika saja persahabatan yang sudah cukup mereka lama jalin menjadi begitu berantakan karena hanya satu pertanyaan saja. 苏英队长，我 Scene berpindah kembali ke pangkalan ekologi desa Dragonbone. Amur meminta Jigu untuk merasakan ketulusan cintanya, namun Jigu tidaklah tertarik dengan pria. Amur tidaklah menyerah dan meminta Jigu untuk kembali menciumnya supaya dia bisa merasakan apa yang dirinya maksud. Jigu tidaklah mempermasalahkan hal itu dan Amur pun akan kembali menciumnya. Namun sebelum itu terjadi, sebuah peringatan mengejutkan mereka. Sepertinya tim Su Ying telah melakukan pergerakan. Mereka sudah menduga hal ini akan terjadi. Pasalnya dulu Bai pernah dekat dengan penguasa kota mercusuar, namun malah diserang balik untuk mengambil jirah tempur miliknya. Tim Su Ying tidak akan berhenti selama berhasil menemukan Mark. Tentu kelompok Bai tidak akan membiarkan orang-orang ini berbuat sesuka hati. Perlawanan akan mereka lakukan. Sedangkan Su Ying meminta untuk tidak lengah pasalnya ia berkeinginan untuk merebut benteng tersebut. Dan juga mencari tahu bagaimana cara mereka menghindari pelahap. Dengan situasi ini, mereka tidaklah bisa kembali ke mercusuar karena tidak ada tanda-tanda mereka diminta kembali. Semua orang akan melakukan yang terbaik untuk mengikuti perintah Su Ying. Jigo sendiri akan melakukan serang balik, pasalnya benteng ini memiliki pertahanan yang luar biasa kuat.
Meriam langsung saja ditembakkan, yang mana itu masihlah mampu ditahan oleh kelompok Suing. Karena mereka melakukan pergerakan yang cepat, selain itu ada beberapa tim lainnya yang sudah melakukan gerakan secara diam-diam. Yang mana sejauh ini tidak diketahui oleh kelompok Bai. Karena meriam tadi tidak berefek, jadi gelombang elektron pun digunakan untuk bisa menghentikan kendaraan mereka. Hal itu pun berjalan dengan lancar yang mengakibatkan kelompok Suing mengalami kesulitan. Meskipun begitu mereka tidak niatan untuk berhenti dan akan melakukan pergerakan dengan berjalan kaki. Tapi ini tidak akan dibiarkan begitu saja oleh kelompok Bai. Setelah melakukan pengamatan, serangan langsung saja mereka lakukan. Karena bagaimanapun pergerakan mereka sudah terlihat. Hanya saja, armor besi yang kelompok Suing miliki masihlah mampu menahan beberapa serangan dan menyelamatkan rekan-rekannya. Tapi pertarungan ini tidaklah menguntungkan bagi para pemburu gurun. Mereka mencoba untuk mengandalkan rudal. Tapi ini bukanlah masalah untuk kelompok Bai karena bagaimanapun anak panah yang ia miliki bisa dan mudah menahan serangan rudal. Suing memikirkan sebuah rencana dan meminta untuk mengarahkan rudal ke sisi lain. Dan begitulah mereka akan mencoba memanfaatkan rudal ini sebagai pengalihan. Sedangkan mereka bergegas untuk mencoba lari ke tempat aman. Tim lainnya juga masih melakukan pergerakan diam-diam. Rencana yang Suing lancarkan sepertinya berhasil karena mereka itu akan segera sampai ke tempat yang aman. Hal itu pun membuat gadis ini bingung harus berbuat apa karena rudal tengah mengarah tepat kepada mereka. Untung saja rekannya itu memiliki sebuah potensi untuk bisa menahan serangan rudal tersebut. Jadi mereka masihlah selamat, ya meskipun mereka itu sempat terpental. Suing dan yang lainnya penasaran apa yang terjadi karena serangan rudal tadi tidak menghabisi mereka. Di saat serangan balik yang dilakukan, para pejuang gurun lainnya telah berhasil mencapai posisi mereka. Ini tidaklah diduga oleh mereka. Alhasil berbagai serangan pun mulai mereka lancarkan yang mengakibatkan beberapa rekan Bai harus menjadi korban. Sedangkan di sisi luar terlihat kalau tembakan mereka masihlah mampu ditahan oleh pria ini. Melihat ada sebuah celah, serangan balasan pun mereka lakukan supaya bisa kembali dulu untuk membuat rencana lain. Di mana mereka itu akan membiarkan kelompok Suing masuk dan saat pintu tertutup maka mereka akan menghajar orang-orang ini. Sedangkan kelompok Suing penasaran mengapa tidak ada jasad di sini. Padahal mereka sudah berhasil melakukan penyerangan ke beberapa orang. Untuk tim Suing sendiri pada akhirnya berhasil memasuki tempat ini. Scene berpindah kepada mata pelahap yang tengah mengawasi Mark yang sedang dirawat. Perlahan-lahan namun pasti di saat mata ini menatapnya, Mark pun mulai mengingat kejadian yang cukup aneh, diikuti juga oleh perkataan hidup pelahap kalau apa yang dia ketahui selama ini merupakan sebuah kebohongan. Dan yang selama ini dia percayai bukanlah hal yang benar. Pada akhirnya Mark pun sadarkan diri juga. Si Tianlan merasa begitu senang, namun Mark belum bisa bergerak sebebas mungkin. Karena bagaimanapun esensi kehidupannya benar-benar kacau. Di saat melihat Bai, Mark pun merasa kesal karena dia itu sudah tahu kalau Ranbing masih berada di dalam benih rohnya. Namun Bai tidaklah memberitahunya. Sebenarnya dia tidak ingin menyembunyikan hal itu dari Mark. Tapi dia takut Mark akan bertindak yang tidak-tidak, pasalnya esensi kehidupan Ranbing tidak akan bertahan terlalu lama. Mark pasti sadar kalau Ranbing telah berubah dibandingkan sebelumnya. Seakan-akan dia itu sudah melupakan begitu banyak hal. Jika esensi kehidupannya sudah hilang, maka tidak akan bisa disimpan dalam perangkat penekan jiwa. Inilah mengapa Bai tidak ingin memberitahunya. Karena jika Mark tahu dia tidak dapat berbuat apapun untuk menolong orang yang ia cintai, maka dia akan kembali sedih. Mark masihlah belum dapat menerima alasan itu, dan dia ingin segera mengekstrak esensi kehidupan Ranbing. Si Tianlan menenangkan Mark karena bagaimanapun dia tidak ingin Mark mengalami hal yang sama sepertinya. Mark pun dibawa oleh si Tianlan ke sebuah tempat di mana di sana ada seseorang yang telah berhasil mereka selamatkan. Si Tianlan pun menunjukkan rekannya itu dan memanggilnya sebagai sayang. Pada akhirnya Mark pun melihat kondisi dari istri si Tianlan, yang mana esensi kehidupannya memang telah diberikan, namun kondisi tubuh fisiknya tidaklah memungkinkan. Seakan-akan dia itu sudah menjadi orang yang berbeda. Bahkan istrinya itu layaknya seperti orang mati saja.
karena dia itu tidaklah mampu mendengarkan apapun yang dikatakan oleh si Tianlan. Istrinya adalah satu-satunya orang yang percaya kepadanya. Jadi karena itulah si Tianlan percaya kalau dia dapat menyembuhkannya. Berbagai penelitian mulai ia lakukan namun tidak membuahkan hasil apapun. Istrinya lah yang selalu memberikan dukungan kepadanya dan dia bahkan sampai berani untuk menjadi percobaan pertama supaya bisa memotivasinya. Namun siapa yang menyangka candaan itu benar-benar terjadi. Terlihat kalau emosi istrinya sangatlah tidak stabil karena tiba-tiba saja mengamuk layaknya seorang pelahap. Si Tianlan berusaha untuk menenangkannya. Dengan begini Mark pun dapat melihat kalau inilah alasan mengapa Bai tidak ingin hal yang sama juga dirasakan oleh Mark. Pasalnya penelitian yang mereka lakukan masihlah belum selesai. Dulu tubuh istri Tianlan sudah hancur, jadi mereka mulai membentuk ulang kembali dengan cara mengembalikan aliran esensi kehidupannya. Tapi siapa yang menyangka kalau hasilnya malah seperti ini. Si Tianlan terus merasa bersalah kepada dirinya sendiri karena malah membuat istrinya bernasib seperti ini karena obsesinya. Bai bisa saja menuruti apa yang Mark katakan. Tapi apakah dia itu siap Ranbing bernasib sama seperti apa yang ada di hadapannya? Si Tianlan juga meminta Mark agar bisa melupakan obsesinya daripada nantinya ia malah melihat orang yang dia cintai bernasib seperti ini. Mark pun memberitahu mengenai suara yang bisa menjamin kalau Ranbing dapat dia hidupkan kembali. Hanya saja itu adalah suara dari induk mana, di mana Bai yakin kalau parasit tulang belakang telah menghubungkan Mark dengan ekosistem. Ia harap Mark tidak masuk ke dalam jebakan ekosistem. Sesaat kemudian mereka mendapatkan kabar kalau orang-orang dari mercusuar datang untuk membawa Mark. Karena pertarungan telah terjadi, maka Bai akan turun tangan. Sebelum itu dia ingin Mark agar tidak menyalahkan dirinya sendiri karena dia yakin Ranbing tidak ingin Mark selalu terjebak dan merasa bersalahnya. Mendengar hal itu membuat Mark lebih tenang. Ia juga ingin ikut pergi bersama Bai. Pasalnya orang-orang itu adalah rekannya. 我现在就可以重启当年的事。放过自己，他还跟你说了这样的下场。也许是因为植入了结骨。 Sino berpindah kepada Charles yang mana dia tengah melihat penelitian yang dilakukan oleh Carrie kepada seorang warga debu. Kali ini bahan uji cobanya bertubuh sehat dan sebelum dimulai Carrie memintanya untuk tetap tenang. Karena jika dia berhasil maka dia itu akan menjadi pahlawan yang begitu hebat. Namun pria ini tidaklah terlalu percaya kepadanya karena rekannya sudah banyak yang mati akibat uji coba ini. Carrie pun terus menenangkannya karena bagaimanapun kondisinya jauh lebih baik daripada mereka. Jadi uji coba ini pasti akan berhasil. Ketika melihat armor itu terbuka, seketika saja membuat dia menjadi sangat panik. Karena armor ini terbuka seperti belahan cacing. Ia sangatlah tertarik kepada tubuh manusia. Hubungan ini akan menggunakan timbal balik keuntungan karena akan diberikan kekuatan yang cukup sebagai bayarannya. Untuk tahu apa yang terjadi, kita pun diperlihatkan ketika pria itu mulai terhisap oleh cacing yang masuk ke dalam armor tersebut. Sejauh ini kondisi masihlah stabil, jadi uji coba akan kembali dilanjutkan di mana tidak ada tanda-tanda kegagalan. Karena setiap perintah yang diberikan dapat dia jalankan dengan mudah. Kita pun diperlihatkan dengan kekuatan dari sosok ini yang bisa melubangi baja anti peluru. Mereka pun sadar inilah alasan mengapa Morgan sangat ingin mengambil armor ini dari gadis rambut putih. Mereka pun mulai beranggapan kalau uji coba yang dilakukan oleh Carrie telah berhasil. Sedangkan Charles meminta untuk melihat seberapa hebat kekuatan dari pejalan jurang itu. Perintah pun kembali diberikan, yang mana kali ini ada yang berbeda. Pasalnya tiba-tiba saja pejalan jurang tidak ingin melaksanakan perintah apapun yang diberikan. Pejalan jurang mulai memberontak dan petugas yang di sana mencoba untuk menghentikannya. Namun kepalanya langsung saja menjadi donat. Melihat hal itu seketika saja membuat semua orang panik karena kekuatan dari penjalan jurang ini terlalu mengerikan. Bahkan senjata api tidak mempan kepadanya. Carrie menghentikan tembakan dan mencoba untuk meminta pejalan jurang berhenti. Hanya saja setiap perintah yang dia ucapkan tidak mendapatkan jawaban apapun. Sampai akhirnya kaca pelindung dihancurkan yang semakin membuat mereka panik. Bahkan seluruh pasukan diminta untuk menembaki pejalan jurang. Namun apa daya seluruh tembakan tidaklah mempan. Tujuan dari pejalan jurang ini adalah Carrie.
Alih-alih takut, dia malah senang karena fungsi penjalan jurang telah diaktifkan. Baginya, semua pengorbanan itu tidaklah sia-sia. Semua ini saat waspada, dan di saat Carrie ingin dihabisi, penjalan jurang pun mengalami sebuah reaksi. Di mana tiba-tiba saja dia itu melakukan tindakan aneh, dan pada akhirnya perjalanan jurang pun kembali berhenti. Tidak itu saja, namun dia juga mengeluarkan pria ini. Dia yang awalnya saatlah muda, seketika saja berubah menjadi begitu tua dengan tubuh yang seakan-akan mengering. Ia meluapkan kekesalannya kepada Carrie. Tanpa kepedulian sedikit pun, Carrie meminta mengambil sampel pria ini untuk dapat mereka periksa. Berdasarkan apa yang dilihat, terdapat kekuatan yang secara dramatis memutar balik jam epigenetik kepada subjek uji coba, seolah-olah puluhan tahun kehidupannya telah ditelan dalam sekejap. Carrie tentu saja penasaran mengapa wanita berambut putih tidak mengalami masalah apapun ketika menggunakan jira ini. Palu mulai mengingat perkataan Mark kalau wanita berambut putih sudah hidup sejak lama. Jadi apakah kekuatan perjalanan jurang ini adalah masalah waktu? Tapi hal itu tidak dibenarkan oleh para peneliti, karena waktu merupakan konsep yang diciptakan manusia. Selain itu, waktu tidaklah menciptakan energi apapun. Carrie mulai menerka-nerka apa yang terjadi, dan pada kesimpulannya ia meyakini kalau jirah ini adalah organisme yang hidup. Zat-zat lendir dalam sana mampu memproduksi ATP dengan jumlah yang sangat banyak. Kemungkinan selama proses itu berlangsung telah menyebabkan kehausan pada telomor yang mengakibatkan jaringan tubuh terganggu. Tapi ATP yang diteliti berjalan dengan normal. Carrie akan melakukan sesuatu agar bisa menghambat penuaan, yang berarti dia akan kembali melanjutkan eksperimen itu. Tentu saja beberapa orang menolak karena jika terus seperti ini, maka akan ada banyak manusia yang dikorbankan. Tapi mereka itu hanya dapat menggunakannya dalam beberapa menit saja. Carrie berpikir bisa saja pelakuan itu dipicu oleh kemarahan warga debu. Jadi ia sepertinya berencana untuk menggunakan uji coba pada warga elit. Baginya, semua orang yang ada di ruangan ini merupakan kandidat terbaik untuk uji cobanya. Jika peduli kepada menjesuar, maka seharusnya mereka itu mau menjadi sukarelawan untuk uji cobanya. Perkataan Carrie membuat mereka menjadi panik, lebih lagi keadaan menjesuar yang tidak baik-baik saja. Bahkan sangat berjanji jika ia yang menjadi pejuang jurang, maka Carrie lah yang akan dia habisi. Carrie tidaklah peduli karena dia memiliki banyak cara untuk membuatnya patuh. Sampai salah satu dari mereka pun menganggap kalau apa yang Carrie katakan masuk akal. Ia pun bersedia untuk melakukan hal itu demi bisa menyelamatkan menjesuar. Meskipun begitu, keputusan akhir ada pada penguasa kota, karena dialah yang akan menentukan uji coba ini. Hanya saja, seharusnya mereka ini sadar kalau saat ini para pelahap telah mulai mendekat ke arah menjesuar. Jadi, sebagai penguasa kota, Charles mempersilahkan Carrie untuk memberikan kendali penuh atas uji coba. Mereka sangatlah membutuhkan kekuatan ini untuk bisa mengatasi para pelahap. Sangat juga diminta untuk melindungi menjesuar agar para pelahap tidak naik. Wen juga diminta untuk memberikan senjata karena kendali penuh atas pertempuran akan dipegang oleh Sange. Ewan berharap kalau Sange bersama pasukannya bisa melindungi dirinya dengan aman. Namun mereka ini harus tetap berhati-hati kepada Carrie.加利博士，全部交由森格总司令。现在森格总司令兵权图。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.